Halo semuanya, selamat datang di channel Plot Frame. Di video ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang sedang viral dengan genre permainan mematikan. Ceritanya mengikuti tiga sahabat, seorang gamer, seorang profesor berandalan yang jago bertarung, dan seorang pria biasa yang tanpa sengaja terjebak dalam sebuah permainan maut. Semua ini terjadi saat tiba-tiba seluruh penduduk kota menghilang secara misterius. Pertanyaannya, apakah ketiga sahabat ini mampu menyelesaikan serangkaian permainan mematikan tersebut dan mengembalikan orang-orang yang hilang? Daripada kelamaan, yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan kisah seorang gamer bernama Arisu yang dimarahi adiknya karena melewatkan wawancara kerja dan malah asyik bermain game. Kesal dengan situasi di rumah, Arisu pun keluar dan mengajak dua temannya, Karube dan Chota, nongkrong di sebuah warung kopi. Sesampainya di dekat persimpangan Shibuya, mereka saling curhat tentang masalah masing-masing. Chota sempat berandai-andai jika terjadi wabah zombie di Shibuya, situasinya pasti akan kacau karena padatnya orang di sana. Arisu menimpali bahwa dalam situasi seperti itu hanya Karube yang mungkin bisa selamat karena keahliannya bertarung. Namun Karube justru menganggap Arisu yang paling mungkin bertahan hidup karena kecerdasannya yang melebihi orang normal. Mereka lalu melepaskan penat dengan bertingkah konyol dan bersenang-senang, namun aksi mereka malah menyebabkan kekacauan hingga nyaris terjadi kecelakaan. Polisi pun mulai mengejar mereka dan mereka bersembunyi di dalam toilet umum. Tiba-tiba semua lampu padam dan suara-suara di sekitarnya menghilang. Saat mereka keluar dari toilet, mereka terkejut karena seluruh orang di stasiun telah lenyap. Bahkan ketika mereka berjalan ke persimpangan Shibuya, tak ada seorang pun di sana. Padahal sebelumnya jalan itu dipenuhi oleh ribuan orang. Dan disinilah cerita film ini benar-benar dimulai. Setelah kejadian aneh itu, ketiga sahabat tersebut memutuskan untuk berpencar dan mencari orang-orang yang mereka kenal. Namun, kemanapun mereka pergi, mereka tidak menemukan satu orang pun. Bahkan keluarga mereka sendiri pun menghilang. Kota yang sebelumnya penuh aktivitas kini terasa seperti kota mati. Akhirnya, mereka bertiga kembali berkumpul di persimpangan Shibuya dan memutuskan untuk menunggu di sana hingga malam tiba. Mereka sempat berpikir mungkin semua orang sedang mengikuti flash mob besar-besaran atau sedang terlibat dalam acara TV. Namun, mereka segera menyadari bahwa skala kejadian ini terlalu besar dan tidak masuk akal. Di awal, mereka memang merasa panik, tapi seiring waktu, rasa takut berubah menjadi kegembiraan. Mereka merasa bebas karena kini bisa melakukan apapun yang mereka mau, tanpa harus khawatir dimarahi atau dikejar polisi. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah layar besar di belakang mereka tiba-tiba menyala. Di layar itu muncul tulisan "Selamat datang", diikuti dengan pesan bahwa sebuah permainan akan segera dimulai. Setelah itu, mereka melihat cahaya merah menyala di kejauhan dan segera menuju ke arah sumber cahaya tersebut. Namun, sesampainya di sana tidak ada satu orang pun. Yang mereka temukan hanyalah sebuah gedung besar yang terang benderang. Ketika mereka masuk ke dalam, tampak tulisan yang menunjukkan bahwa arena permainan berada di depan mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka bertiga melangkah masuk untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di kota itu. Di dalam gedung, mereka menemukan beberapa ponsel yang sudah tertata rapi di atas meja. Saat dinyalakan, ponsel-ponsel itu hanya menampilkan informasi bahwa sebuah permainan akan segera dimulai. Saat mereka masih mencoba memahami isi dari ponsel tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita yang memperingatkan bahwa jika mereka keluar dari zona aman, mereka akan langsung terbunuh oleh tembakan laser. Tak lama kemudian, seorang siswa SMA yang tampak polos datang dan bergabung dengan mereka. Karena jumlah pemain sudah mencukupi, permainan bertajuk Hidup dan Mati pun resmi dimulai dengan tingkat kesulitan 3 simbol keriting. Aturan permainan cukup sederhana. Mereka harus keluar dari gedung dengan memilih antara dua pintu, pintu malaikat atau pintu kematian sebelum waktu habis. Chota yang merasa permainan ini cukup menarik mulai merekam dengan ponselnya. Namun kebingungan muncul saat mereka tak tahu pintu mana yang harus dipilih.
asap mulai keluar dari lantai menandakan waktu hampir habis, membuat siswi tadi panik dan nekat memilih pintu bergambar malaikat. Sayangnya, ia langsung terkena tembakan laser dan tewas di tempat. Mengetahui waktu hampir habis, mereka bertiga segera masuk ke pintu lainnya tepat sebelum api membakar ruangan. Tapi permainan ternyata belum selesai, mereka harus kembali memilih pintu dengan tepat di tahap berikutnya. Saat waktu kembali menipis, Arisu hampir memilih pintu bertuliskan kematian, namun ragu-ragu. Melihat hal itu, Karube langsung memutuskan memilih pintu bergambar malaikat dan untungnya mereka berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. Di sana, Karube mulai kehilangan kesabaran dan menyuruh Arisu untuk mencari cara agar mereka bisa menyelesaikan permainan. Namun, Arisu yang masih diliputi ketakutan malah diam saja hingga akhirnya Karube meninju Arisu dengan keras. Tapi justru karena insiden itu, Arisu mendadak mendapat ide. Ia menyadari sesuatu dan berhasil menemukan pintu yang benar tepat sebelum waktu habis. Arisu kemudian menjelaskan bahwa ia teringat pernah melihat sebuah mobil BMW 523D yang diparkir di depan gedung. Dari situ, ia memperkirakan panjang mobil tersebut dan membandingkannya dengan lebar ruangan dalam gedung. Dengan menggunakan denah ruangan serta kemampuan matematikanya, Arisu menghitung jumlah ruangan yang ada dan akhirnya menemukan adanya lorong kecil yang bisa menjadi jalan keluar menuju pintu evakuasi. Karena sebelumnya mereka tahu bahwa ruangan tengah adalah ruangan yang salah, mereka hanya perlu mengitari ruangan tersebut untuk mencapai lorong kecil itu. Namun, ketika sampai di ruangan terakhir, mereka tidak menemukan pintu yang mengarah ke lorong yang dimaksud. Saat kepanikan mulai melanda, Arisu meminta Chota untuk memutar ulang video yang sempat ia rekam. Dari rekaman itu, Arisu menyadari bahwa lorong kecil sebenarnya tersembunyi di balik pintu bergambar malaikat. Mereka pun segera melewati pintu itu dan berhasil menyelesaikan permainan. Sebagai hadiah karena telah menuntaskan permainan dengan tingkat kesulitan 3 keriting, mereka mendapatkan visa yang berlaku selama 3 hari. Visa ini menjadi izin hidup sementara. Jika masa berlakunya habis, maka nyawa mereka juga akan melayang seperti yang dialami oleh seorang pria yang sebelumnya kehilangan visanya. Siapa sebenarnya dalang di balik permainan ini masih menjadi misteri. Namun satu hal yang jelas, mereka harus mengikuti aturan jika ingin tetap hidup. Keesokan harinya, Arisu mencoba mencari kendaraan yang bisa digunakan, tetapi semua kendaraan dan alat elektronik berbasis sirkuit tampaknya tidak bisa menyala, semuanya mati total. Setelah mengumpulkan beberapa bahan makanan, keempatnya makan bersama sambil berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing setelah semua orang tiba-tiba menghilang. Wanita yang bernama Saori menceritakan bahwa dia sudah berada di kota itu sejak 3 hari yang lalu. Dalam permainan pertamanya, semua peserta tewas, hanya dirinya yang berhasil selamat. Mendengar cerita itu, Arisu bingung karena waktu yang dialami Saori tidak sama dengan yang mereka alami, padahal kemarin mereka masih melihat banyak orang di kota. Mereka pun mulai berspekulasi tentang penyebab hilangnya semua orang, tetapi belum menemukan teori yang masuk akal. Karena itu, Arisu memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Game Master dari semua permainan ini, agar mereka bisa mengungkap kebenaran di balik peristiwa aneh tersebut. Namun, karena kaki Chota terluka akibat permainan sebelumnya, Karube mengajak Arisu untuk ikut lagi dalam permainan selanjutnya. Tujuannya adalah agar mereka bisa membiasakan diri dengan pola permainan yang ada, sekaligus berharap menemukan dokter yang bisa mengobati Chota. Lagi pula, cara termudah untuk menemukan orang lain adalah dengan mengikuti permainan. Singkat cerita, Arisu dan Karube akhirnya tiba di lokasi permainan berikutnya. Ternyata sudah banyak peserta lain yang berkumpul di sana. Sayangnya, dari semua pemain yang hadir tidak ada satupun yang tampak seperti seorang dokter. Saat mereka menunggu, seorang pria bernama Nitobe mendekati mereka dan menjelaskan bahwa setiap jenis kartu dalam permainan memiliki
genre atau jenis tantangan yang berbeda-beda. Permainan kali ini adalah 5 sekop, yang berarti permainan tersebut akan menguji kekuatan fisik para pemain. Dalam sistem permainan ini, setiap jenis kartu memiliki arti tersendiri. Kartu sekop melibatkan kekuatan fisik, kartu keriting klub menguji kerja sama tim, kartu wajik menuntut kecerdasan, sementara kartu hati dianggap paling menyulitkan karena menuntut pemain saling mengkhianati dan bermain dengan perasaan. Selain itu, semakin tinggi angka kartu, semakin sulit pula permainannya. Dalam tantangan 5 sekop ini, mereka harus mengikuti permainan kejar-kejaran yang jauh lebih menantang dibanding permainan sebelumnya. Saat permainan dimulai, seluruh peserta diberi waktu 20 menit untuk menemukan sebuah ruangan yang disebut saizon, zona hidup. Namun, belum lama mereka mulai mencari, tiba-tiba muncul seseorang bertopeng kuda yang langsung menembaki para pemain dengan senapan. Arisu dan Karube berhasil menghindar dan bersembunyi, tapi sayangnya Nitobe tertembak. Dalam waktu singkat, si pengejar bertopeng kuda itu berhasil menewaskan beberapa pemain lain. Karena situasi semakin genting, Arisu memutuskan untuk mengajak pemain lain bekerja sama agar mereka bisa menemukan ruangan saizon bersama-sama. Ajakan Arisu mendapat respons dari 2 pemain lain, Aguni, seorang pria bertubuh kekar, dan Usagi, seorang wanita tangguh yang ahli parkur. Mereka sepakat untuk bekerja sama. Arisu dan Usagi mulai mencari lokasi saizon, sementara Aguni dan Karube memilih untuk menghadang si pengejar agar memberi waktu bagi yang lain. Ketika si pengejar memasuki salah satu ruangan, Aguni dan Karube mencoba menyerangnya bersamaan. Namun sayangnya, kekuatan musuh ternyata jauh di luar dugaan. Di sisi lain, Arisu berhasil menemukan titik sensor saizon dan bertemu dengan pemain lain bernama Chishia yang juga tahu soal lokasi ruangan tersebut. Saat keduanya masuk, mereka dihadang oleh pengejar lain yang juga memakai topeng kuda. Untungnya, Chishia berhasil melumpuhkan pengejar itu dengan senjata setrum sehingga Arisu bisa masuk ke dalam ruangan dengan selamat. Namun, untuk menghentikan permainan dibutuhkan 2 orang menekan tombol secara bersamaan. Arisu pun segera memberitahu pemain lain untuk menuju ruangan 406. Sayangnya, Karube dan Aguni tak bisa ke sana karena mereka masih bertarung dengan si pengejar. Saat situasi semakin tegang, tiba-tiba Usagi datang dan membantu. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan pengejar tersebut dan menekan tombol bersamaan. Setelah permainan berakhir, terungkap bahwa sosok di balik topeng kuda adalah seorang wanita. Begitu permainan dinyatakan selesai, kalung yang melingkar di leher wanita itu meledak, membunuhnya bersama pengejar lainnya. Setelah semuanya usai, Karube menemukan walkie-talkie milik Aguni. Dari alat itu, ia mendengar suara misterius dari seseorang yang memintanya untuk kembali ke lokasi yang disebut pantai. Tak jelas apa maksud dari suara misterius di radio itu, namun ketika Karube mencoba mencari Aguni, pria itu tiba-tiba sudah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Chishia mencoba memeriksa barang-barang milik si pengejar bertopeng kuda, namun yang ia temukan hanyalah secarik kertas bergambar aneh yang tidak jelas maksudnya. Sementara itu, Saori mulai mendekati Chota dan berusaha memengaruhinya. Ia mengatakan bahwa Arisu dan Karube hanya memanfaatkannya dan suatu saat pasti akan membuangnya ketika ia sudah tidak berguna lagi. Mendengar itu, Chota yang memiliki masa lalu pahit mulai tergoyahkan dan sedikit mempercayai ucapan Saori. Keesokan harinya, saat Arisu dan Karube kembali dari permainan, Karube menceritakan bahwa ia mendengar suara dari radio yang memerintahkan mereka menuju suatu tempat yang disebut pantai. Mereka pun berencana pergi ke sana, namun sebelum itu mereka harus mengikuti satu permainan lagi karena visa milik Chota dan Saori hanya tersisa 1 hari. Saat malam tiba, beberapa lokasi permainan mulai menyala. Mereka berempat segera menuju salah satu tempat tersebut. Di sana, mereka diminta memilih senjata dan mengenakan alat berbentuk seperti headset.
Ternyata alat tersebut sangat canggih, mampu mendeteksi identitas pemain hanya dengan melihatnya. Setelah permainan dimulai, muncul informasi bahwa mereka akan memainkan game serigala dan domba dengan tingkat kesulitan 7 hati. Dalam permainan ini, satu pemain akan menjadi serigala, sedangkan 3 lainnya berperan sebagai domba. Serigala akan berpindah peran setiap kali melakukan kontak mata dengan domba. Tujuan dari serigala adalah bersembunyi hingga waktu habis karena hanya serigala yang bisa menang. Saat posisi serigala berpindah dari Chota ke Saori, ia segera kabur dari yang lain dan bersembunyi di taman. Namun, Karube berhasil menemukannya dan berniat menghabisinya. Tepat ketika Arisu datang, posisi serigala berpindah lagi, kali ini ke Arisu. Ia pun langsung melarikan diri. Saori dan Karube sempat mengejarnya, tetapi saat mereka berhasil memojokkan Arisu, Chota datang dan menahan Saori, memberi Arisu kesempatan untuk kabur. Arisu yang merasa terpojok mencoba melepas headset, namun gagal. Ia pun meminta waktu kepada teman-temannya untuk memikirkan cara memenangkan permainan ini tanpa harus mengorbankan siapapun. Namun, ketika Arisu mencoba menarik kabel di headset itu, ia teringat alat serupa yang dipakai oleh pengejar bertopeng kudam dan hal itu membuatnya panik dan menangis, menyadari bahwa kekalahan berarti kematian. Meski begitu, ia tetap ingin menyelesaikan permainan ini sendiri. Saat itu, ia teringat kenangan indah bersama Karube dan Chota, betapa mereka sudah seperti keluarga baginya. Ia pun tak sanggup membiarkan salah satu dari mereka menjadi korban. Arisu bahkan berniat menyerahkan posisi serigala pada salah satu dari mereka. Namun saat ia memanggil mereka, tidak ada satupun yang menjawab. Arisu mencari mereka ke seluruh taman tapi tetap tidak menemukannya. Ternyata Karube dan Chota sudah memutuskan untuk kalah dalam permainan ini agar Arisu bisa menang. Mereka percaya bahwa hanya Arisu yang pantas bertahan hidup dan memenangkan permainan. Setelah pencarian yang panjang, Arisu akhirnya menemukan Karube sedang duduk santai sambil merokok. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Saat waktu habis, headset yang dikenakan Karube dan Chota tiba-tiba meledak, membunuh mereka berdua di tempat. Arisu pun harus menerima kenyataan pahit bahwa dua sahabatnya telah tiada. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.